Oke, sebenarnya simpel banget ya. Di sini kan katanya pihak keluarga tidak mau diotopsi. Yang bikin heran tuh kok bisa kasus ini tuh sampai naik ke pengadilan gitu loh tanpa adanya otopsi. Kalau misalkan pihak keluarga tidak mau melakukan otopsi, kan itu tugas dari polisi untuk meyakinkan. Dan kalaupun pihak keluarga tidak mau adanya otopsi kepada korban, ya udah resikonya nggak naik ke pengadilan. No crime kan? Karena kalau tidak ada otopsi berarti tidak ada sebab mati, alias meninggal secara natural. Seperti yang udah sering diungkapkan oleh para ahli bahwa no otopsi no crime. Ya udah, kalau nggak ada crime berarti nggak ada tersangka dong. Nah terus, ngerti nggak sih kalian maksud aku kalau misalkan kok bisa kasus ini sampai naik ke pengadilan padahal tanpa adanya otopsi? Surat perintah otopsi ada. Di pengadilan juga dokter selamat bilang tidak dilakukan otopsi. Namun ada salah satu pihak saksi ahli dan salah satu jaksa penuntut umum di sebuah podcast bilang kalau misalkan itu sama aja dengan otopsi parsial. Kasusnya tuh kayak maksa banget gak sih? Maksa banget kasus ini tuh harus naik ke pengadilan gitu loh. Harus ada tersangka. Kenapa Bapak Edi Solikin, Bang Oto anaknya sekali-sekali ngerasain? Gampang sekali bicara. Takut ya Pak Edi Solikin ya sama Bang Oto. Saya mau bilang ya, jangan takut sama Bang Oto, tapi takutlah sama netizen yang pada saat ini gencar. Bapak bilang bahwa Mirna telah tenang bersama Bapak di sorga. Kita juga tahu Mirna sudah tenang bersama Bapak di sorga, tetapi masih ada yang ditinggalkan, yang menyangkut dengan hukum di negara Indonesia ini belum selesai. Begitu Pak Edi Solikin ya. Jadi yang kita pikirkan, netizen pikirkan adalah masa depan daripada Jessica. Kenapa saya bilang masa depan Jessica? Karena tidak pernah terbukti Jessica menaruh cyanida ke kopinya Mirna. Buktinya dari mana? Tidak ada otopsi. Tetap tidak ada otopsi. Jadi ada kelemahan hukum di Indonesia ini. Terus kita tidak berdasarkan Netflix, apalagi saya ya tidak pernah berdasarkan Netflix. Makanya saya tidak pernah gambar Netflix iSchool di layarnya saya, karena saya mengikuti persidangannya waktu itu. Nah, kita netizen dulu belum seperti sekarang. Nah, dulu masih takut. Ternyata menurut Bang Johnson Panjaitan, netizen tuh punya hak persepsi, hak konstitusi. Nah, makanya persepsi kita netizen ini dibutuhkan sama Bang Oto. Jadi tidak usah takut dengan Bang Oto, karena seluruh netizen di seluruh Indonesia pasti mendukung Bang Oto, termasuk para pengacara. Jangan takut Pak Edi Solikin. Kalau Pak Edi Solikin bener, ayo lanjut, kita akan bongkar Pak dan mendukung Pak Oto. Oke? Yang mempercayai Jessica adalah pelakunya ya cuman penyidiknya aja, cuman penegak hukum yang ikut menyelidiki kasus ini aja sampai menjatuhkan vonis. Ya cuman mereka aja yang mungkin percaya. Gua pribadi, bahkan mungkin sebagian besar rakyat Indonesia nggak ada yang percaya. Karena apa? Satu, udah nggak ada bukti yang kuat membuktikan bahwa Jessica yang naruh racun itu. Kedua, nggak ada otopsi. Itu fakta persidangan. Tapi kenapa malah Jessica yang divonis 20 tahun? Kan kacau sistem hukum dan peradilan di negara kita itu. Ya ini membuktikan bahwa sistem hukum di negara kita ini emang masih benar-benar kacau, guys. Gue yakin 100% nggak akan ada yang berani mengajak menerima tantangan debat dari abang satu inilah. Gue yakin. Karena apa? Karena takut mereka malu kalau sistem hukumnya masih buruk gitu, masih bobrok di negara kita ini. Lagi pengen banget ngebahas tentang film dokumenter Ice Cold, Jessica Mirna yang ada di Netflix. Gua tertarik banget untuk membicarakan hal ini. Menurut kalian Jessica itu salah atau enggak? Karena ada beberapa persepsi yang katanya dia mengambil barang bawaan belanja dia dan meletakkannya di atas meja yang mengakibatkan tidak bisa terpantau oleh CCTV apapun pergerakan dari tangan dia. Kedua,
dia membuang barang bukti yaitu celananya yang sudah robek. Ketiga, ketika Mirna sedang sekarat, dia hanya berdiri berdiam diri. Dan ketika temannya untuk menyuruh Jessica telepon ke suaminya, dia bilang dia tidak ada kuota. Oke, mari kita bahas. Kalau menurut aku yang pertama ya, kalau aku jadi Jessica juga, mungkin ketika aku sudah beli barang, aku biasanya juga letakinnya di atas meja. Kecuali teman-teman sudah pada datang, mungkin aku bakal letakinnya di lantai. Apalagi itu kan mejanya gede, ya kan? Dan dia masih satu orang, otomatis dia meletakkannya di atas meja. Nah, kadang kalau misalnya temen gue belum datang juga bakal gue telepon, halo, lu mau pesan apa? Gue pesanin dulu ya biar gak lama. Tapi itu kadang kan kepoannya kita itu yang mencurigakan jadinya kan. Jadinya sekarang aku juga gak berani lagi untuk kalau misalnya temanku datang, aku nanya dulu mau pesan apa. Takutnya sakit perut, dikiranya kita yang ngeracunin. Iya gak? Kedua, kalau gue sih ya, apalagi kan Jessica ini kan bisa bilang orang kaya gitu kan. Celananya sudah robek, dia buang. Aku rasa itu bukan satu permasalahan yang patut dicurigai. Ya walaupun harus dicurigai, tapi aku rasa ya kalau aku juga punya baju yang koyak atau misalnya celana yang sudah robek, terus aku sanggup untuk membelinya lagi, aku bakal suruh mbak di rumah untuk buang. Aku gak mau lagi celana ini, buang aja gitu. Yang ketiga, orang kaya dimanapun biasanya setauku itu tidak ada kuota. Entah kenapa temenku kayak gitu semua, kaya banget. Di rumah dia ada wifi, jadi waktu dia keluar, dia selalu bilang sama aku kayak gini, nanti kalau misalnya gue udah keluar, kamu telepon aku atau kamu chat aku gak bisa masuk dari WA, telepon biasa aja, aku gak ada kuota. Itu hal biasa. Dan aku adalah tipe orang yang kalau ada masalah, aku lebih baik berdiam diri, gak mau membuat kepanikan yang berlebihan. Karena orang-orang akan menjadi semakin riuh gitu loh. Otaknya tuh, wih, aku makin ini, makin itu, dia juga bingung. Jadi aku biasanya bakal berdiam diri dan melihat keadaan. Itulah yang membuat kecurigaan dari seseorang. Gitu. Menurut kalian gimana? Jadi waktu aku dengar penjelasan Jessica ya agak janggal. Aku rasa itu aku banget gitu loh. Tapi aku bukan racun ya, bukan orang yang meracuni orang lain juga, enggak. Tapi aku hanya bingung, menurut kalian Jessica itu salah atau enggak sih? Apalagi yang katanya Papa Mirna ada bilang, saya ada botolnya itu. Kecil, bening, dan itu menjadi satu kejanggalan yang ketika ditanya oleh reporter lagi, Papa ada botolnya? Aku pernah lihat. Dan insting saya itu selalu kuat, gak pernah meleset. Jadi menambah kecurigaan ini. Jadi kayak beberapa kejanggalan yang sebenarnya aku itu penasaran. Aku sebenarnya waktu itu tahun-tahun lalu yang udah pernah kejadian aku ikuti, tapi aku gak gitu paham akan dunia racun-peracunan ini. Tapi makin kesini waktu mulai diungkit lagi, apalagi ketika gue udah lihat film dokumenter di Netflix, makin penasaran. Gimana kalau one day Jessica itu dinyatakan rupanya tidak bersalah? Bagaimana hukuman 7 tahun yang dia udah lewati ini? Apakah negara akan mengganti rugi atau bagaimana? Aku penasaran sih. Coba kita berandai-andai dulu kalau misalnya Jessica tidak bersalah. Nah, ini menurutku konyol sekali ya. Kenapa kita malah mencari-cari bukti? Ini kan istilahnya bukti yang gak langsung ya, dikait-kaitkan gitu. Sama seperti misalnya kita menuduh si bapaknya Mirna itu yang punya kapal, punya ini, itu kan sebenarnya juga dikait-kaitkan saja ya. Jadi nggak bisa ini bukti nggak langsung seperti ini dijadikan sebagai bahan untuk memvonis seseorang bersalah. Apalagi hukuman ancamannya kan berat sekali dan dipidana 20 tahun. Ini terlalu riskan dan juga terlalu dangkal juga ya analisisnya. Ibarat kata ada seseorang yang pernah berbuat jahat, pernah melakukan kejahatan, ketika dia dibebaskan lalu ada seseorang gitu, ada yang kemalingan misalnya, terus dengan gampang terus dituduh si yang bekas penjahat ini yang menculik tanpa ada bukti. Itu kan sama saja tanpa ada bukti namanya. Gak mungkin juga kita bisa memvonis seseorang semudah itu dengan alasan yang gak jelas. Ini kan alasan-alasan yang dikait-kaitkan. Si A begini, si B begini, dia dulunya begini. Masa lalu orang itu gak semata-mata menentukan orang sekarang. Boleh banyak sekali orang yang masa lalunya kelam, masa lalunya buruk, jadi orang baik di masa depan. Sebaliknya juga, orang yang masa lalunya baik, latar belakangnya baik, belum tentu dia jadi baik juga di masa depan. Banyak yang orang jahat yang juga berawal dari orang baik,
pemuka agama pun, bahkan jika hanya dinilai dari covernya juga bisa menjadi baik. Apalagi mereka juga menganalisa dari berbagai macam pakar bahasa tubuh itu, menganalisa katanya Jessica mukanya judes lah, mukanya jahat lah, dia juga dipandang sebagai psikopat lah dan lain sebagainya. Itu hanya analisa-analisa yang tiada ada landasan buktinya juga, dan hanya bukti-bukti yang dikait-kaitkan. Itu sebenarnya tidak bisa itu digunakan untuk memvonis dalam persidangan. Inilah salah satu ngawurnya penegakan hukum di Indonesia, di mana dari hasil cerita-cerita yang tidak lengkap yang dirangkai bisa menjatuhkan vonis kepada seseorang yang belum tentu bersalah atau tidak. Bahkan untuk yang dituduhkan saja, orangnya yang tertewas juga belum pasti kematiannya karena apa, bisa dijatuhi vonis kepada seseorang yang diduga melaksukan kopi sianida. Kalau memang mati bukan karena racun, ya kalau yang bertanggung jawab siapa kita sih belum tahu ya. Tapi yang jelas itu kelalaian jasa penuntut umum, kelalaian penyidik, kelalaian pihak kepolisian, dan kelalaian dari hakim. Ya dong. Kenapa mereka tidak mencari kemungkinan lain kematiannya si Mirna itu? Kenapa harus sianida, dan sianida? Kenapa harus Jessica, dan Jessica? Kenapa nggak mencari kemungkinan lain, gitu kan? Nah, lagian sekarang kan lagi ketar-ketir banget tuh si Prof Edi tuh lagi dicari banget sama KPK. Gimana Prof Edi? Masih enak tidurnya? Masih nyaman tidurnya? Masih bisa ngomong-ngomong kepalsuan itu? Masih bisa ngomong tanpa bukti, masih bisa ngomong tanpa data, nggak bisa lagi, mampus loh, kena loh.